Hai hai, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah sampai bab ke-64 nih guys. Mau tau lanjutan ceritanya nggak? Mau nggak? Yaudah yuk dengerin. Keesokan harinya Riko pergi ke rumah sakit sendiri dan meninggalkan Intan di rumah Pak Bambang. Dengan begitu Intan tidak akan kesepian karena di rumah itu ada pembantu. Di rumah sakit, keadaan Pak Bambang sudah lebih baik dari kemarin, sehingga ia sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Riko senang dengan membaiknya keadaan papanya. Tapi ia juga khawatir dengan keadaan papanya yang semakin memburuk, karena kaget kalau papanya tahu Intan tidak hamil. Setelah keluar dari rumah sakit, Riko melajukan mobilnya ke perusahaan seperti biasa. Saat ia berada di kantornya, tiba-tiba Rosa masuk ke ruangannya. Semua karyawan sudah biasa melihat Rosa keluar masuk ruangan Riko karena yang mereka tahu Rosa adalah kekasih Riko dan Riko membebaskan Rosa keluar masuk perusahaannya. Tapi mereka tidak tahu kalau saat ini Riko dan Rosa sudah putus dan Riko sudah menikah dengan Intan. "Kamu mau ngapain kesini?" tanya Riko saat melihat Rosa masuk ke dalam ruangannya. "Rik, aku gak mau kalau kita putus," ujar Rosa sambil duduk di kursi depan meja Riko. "Ih, tapi aku gak mau sama barang bekas orang lain," jawab Riko nyindir. "Rik, aku masih cinta sama kamu," ujar Rosa meyakinkan Riko. "Ya, tapi aku udah gak ada perasaan apa-apa sama kamu lagi. Terus beberapa bulan lagi aku juga mau ngadain pesta pernikahan. Tunggu aja undangan aku datang," ujar Riko cuek. "Hah? Gak mungkin. Mana mungkin kamu bisa melupakan cinta kita secepat ini? Kamu pasti bohong kan?" balas Rosa tidak percaya. "Ya, terserah kamu. Udah, sekarang keluar sana dari ruangan aku harus kerja. Dan jangan pernah datang ke perusahaan aku lagi," usir Riko karena memang tidak mau berdebat lagi dengan Rosa. Rosa pun akhirnya pergi. Ia tidak mau Riko mengusirnya secara paksa dengan memanggil keamanan. Setelah Rosa keluar dari perusahaan Riko, ia tak segera pergi. Ia memarkirkan mobilnya di dekat perusahaan Riko sambil menunggu Riko pulang. Ia ingin tahu siapa kekasih Riko sekarang. Jadi ia berencana mengikuti kemana saja Riko pergi. Sore hari Riko keluar dari perusahaannya dan melajukan mobilnya hendak ke rumah orang tuanya untuk menjemput Intan dan mengajaknya pulang. Tapi di tengah perjalanan Riko melihat mobil Rosa sedang mengikutinya di belakangnya. Riko pun tersenyum misterius lalu menambah kecepatan mobilnya. Rosa yang melihat Riko semakin jauh di depan, ia pun ikut menambah kecepatannya. Saat Rosa sedang ngebut-ngebutnya, tiba-tiba saja lampu lalu lintas menunjukkan lampu kuning berkedip-kedip dan akhirnya berubah menjadi lampu merah. Rosa pun terpaksa harus berhenti dan terjebak lampu merah. Sedangkan Riko sudah melesat jauh tak terlihat. "Ah, sial!" umpat Rosa sambil memukul kemudinya. Riko di dalam mobilnya tersenyum puas karena ia bisa menghindar dari kejaran Rosa. Ia pun segera melajukan mobilnya ke arah rumah orang tuanya di mana Intan berada. Intan sudah siap menunggu kepulangan Riko karena tadi Riko menelponnya untuk bersiap-siap sebelum keluar dari kantornya. Saat Riko tiba, Intan segera masuk ke dalam mobil dan Riko melanjutkan mobilnya pulang ke rumah mereka. "Mas, besok teman-teman aku mau main ke rumah lagi, boleh kan?" tanya Intan saat di dalam mobil. Karena tadi siang teman-temannya mengirimi pesan bahwa mereka ingin main ke rumahnya lagi. "Mau main lagi?" "Iya, boleh," jawab Riko sambil tetap fokus mengemudi. Makasih mas," balas Intan sambil mengucup pipi Riko. Intan pun mengeluarkan ponselnya lalu mengabari teman-temannya dalam grup WhatsApp mereka. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Dadah!